Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini kita ketemu lagi pada pembelajaran kimia dengan media YouTube. Oke. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai stoikiometri reaksi dan reaksi pembatas. Apa yang dimaksud dengan stoikiometri? Mari kita lihat. Jadi stoikiometri reaksi itu adalah suatu bidang dalam ilmu kimia yang mempelajari tentang aspek kuantitatif unsur dalam suatu senyawa atau reaksi, ya. Jadi kuantitatif ini sendiri adalah maksudnya pada jumlah, ya. Jadi suatu bidang kimia yang mempelajari aspek kuantitatif atau jumlah, penjumlahan, ya, unsur dalam suatu senyawa. Diambil dari bahasa Yunani, ya. Stoichion yang artinya unsur dan metrein artinya mengukur, ya. Jadi secara istilah stoikiometri itu adalah suatu metode perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif, ya, kuantitatif zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Jadi dari perhitungan stoikiometri inilah melahirkan hukum-hukum dasar ilmu kimia yang kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Nah, yang harus menjadi perhatian dalam kita melakukan stoikiometri, ya, atau perhitungan dalam suatu reaksi kimia, yang menjadi perhatian kita adalah dalam suatu reaksi kimia itu adalah yang pertama koefisien reaksi, ya. Apa ini koefisien reaksi? Yaitu angka yang ada di depan unsur atau senyawa dalam suatu reaksi kimia. Dan koefisien reaksi inilah yang perlu kita setarakan dalam suatu reaksi kimia agar suatu reaksi kimia tersebut menjadi setara, ya, atau menjadi seimbang. Nah, dalam stoikiometri koefisien reaksi ini menyatakan, ya, ini harus diingat, perbandingan jumlah mol dari zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, ya. Jadi perbandingan jumlah mol zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, baik zat-zat yang berlaku sebagai pereaksi atau reaktan maupun zat-zat yang merupakan produk atau hasil dari suatu reaksi kimia. Jadi penentuan jumlah reaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam suatu reaksi harus diperhitungkan dalam satuan mol. Nah, satuan mol sendiri sudah kita pelajari 2 pekan yang lalu, ya. Jadi satuan mol ini menjadi satuan yang harus kita pahami dengan benar, ya. Karena perhitungan dalam stoikiometri itu menggunakan mol. Jadi mol ini ibaratnya terminal yang digunakan kalau kita ingin mengetahui jumlah suatu zat, baik secara berat, secara masanya, kemudian kita bisa mencari dari jumlah partikelnya, ya, jumlah molekulnya, kemudian juga kalau kita dalam wujud gas dalam keadaan STP, maka kita dapat mengetahui juga, ya, berapa volume. Mol dapat diketahui juga dari volume gas yang berada dalam keadaan STP maupun non STP, ya. Jadi suatu reaksi ditentukan oleh persamaan reaksi yang setara. Jadi ketika ada suatu reaksi kimia, maka terlebih dahulu yang kita akan lakukan adalah kita harus menyetarakan tersebut, ya, menyetarakan reaksi kimia tersebut, ya. Dan koefisien reaksi, ya, merupakan perbandingan jumlah mol dari zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, ya. Karena dia merupakan perbandingan, jika salah satu mol zat diketahui, ya, maka kita akan mengetahui jumlah mol zat yang lain, ya, dalam suatu reaksi kimia. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaian persoalan stoikiometri? Yang pertama, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka kita harus tahu reaksi kimia yang terjadi. Maka kita harus menuliskan tersebut, kita harus menuliskan terlebih dahulu reaksi kimia yang terjadi, ya. Kemudian setelah reaksi kimia kita ketahui dan kita tulis, maka kita harus menyetarakannya. Karena syarat untuk bertindak lebih lanjut dalam menyelesaikan stoikiometri
adalah reaksi kimia tersebut harus sudah setara ya. Jadi kita harus setarakan. Nah, itu tahap pertama. Setelah kita tulis, kita setarakan. Setelah menulis, dalam beberapa soal dalam menulis ini terkadang soal tidak menuliskan secara langsung ya persamaan reaksinya, tapi kita harus bisa menuliskan dan bisa memprediksi hasil dari reaksi yang dimaksud oleh persoalan tersebut. Tahapan kedua adalah kita harus mengumpulkan semua satuan yang diketahui dalam tiap zat ke dalam bentuk mol ya. Ini sangat mudah sekali ya kalau kita sudah paham pada bahasan sebelumnya. Tahapan ketiga adalah gunakan koefisien reaksi untuk menyeimbangkan banyaknya mol zat reaktan maupun produk ya, dan selesaikan apa yang menjadi pertanyaan dalam soal tersebut. Nah, ini ada contoh soal yang harus kita selesaikan ya. Oke, ini ada soal yang kita akan selesaikan. Sini ada aluminium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan aluminium klorida dan gas H2. Dan diketahui yang kedua adalah massa aluminiumnya 27 gram. Yang ditanya massa LCl3, produk ya, kemudian volume H2, gas H2 pada keadaan STP, kemudian ini banyak partikel H2 ya yang merupakan hasil produk. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita harus setarakan reaksi ini ya. Jadi kita tulis ulang, aluminium bereaksi dengan asam klorida ya, asam klorida menjadi AlCl3, aluminium klorida dan gas H2. Nah, ini kita setarakan terlebih dahulu ya. Atau kita setarakan reaksi ini. Gimana caranya? Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kita setarakan logamnya. Kita lihat di sini logam ada berapa? Satu, sini ada satu, berarti sudah setara. Kemudian kita setarakan unsur non logam kecuali H dan O. Berarti kita setarakan dulu klor di sini. Klor di sini ada berapa? Satu. Di sini ada 3. Berarti kita taruh 3 koefisien di sini ya. Kemudian apa yang tersisa? Hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri ada 3, sini ada 2. Gimana supaya sama? Maka kita beri koefisiennya 3/2 ya. Karena tidak diperkenankan persamaan reaksi itu dalam bentuk pecahan, maka kita harus hilangkan pembilangnya ini ya. Jadi kita kalikan 2. Kalau ini dikalikan 2 artinya reaksinya juga berubah ya, persamaan reaksinya menjadi 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 dan 3H2. Nah, ini adalah reaksi sudah setara. Kemudian kita harus tahu apa yang diketahui lagi, ini ada massa Al. Nah, massa ini setiap dalam stoikiometri kita harus mencari adalah jumlah mol yang diketahui ya. Dari sini kita bisa mencari jumlah mol dari Al. Bagaimana cara mencarinya? Massa Al per atom relatif dari Al ya. Berapa? 27 gram per Al-nya ada 27 gram per mol ya. Maka mol dari aluminium itu adalah 1 mol. Nah, untuk stoikiometri ya, perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan banyaknya jumlah zat yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia ya. Jadi di sini kalau kita langsung mencari yang dijawab ya, yang A, bagaimana massa dari AlCl3 ya. Di sini adalah hasil reaksi, maka kita harus ketahui berapa mol yang dihasilkan dari reaksi tersebut ya. Kita harus cari mol AlCl3 sama dengan koefisien ya. Ini koefisien ini ya, koefisien AlCl3 per koefisien yang diketahui apa? Ini ya, Al dikali mol yang diketahui yaitu mol aluminium. Berapa ini? 2/2 ya kan?
dikali mol AL berapa tadi? 1 mol. Jadi berapa ini mol AlCl3 nya? Jadi 1 mol. Nah sekarang kita mencari massa AlCl3 itu sama dengan mol dikalikan dengan mR AlCl3 ya. Molnya ada berapa? Molnya ada 1 kali ya, mol dikali mR AlCl3 itu AR ini ya, kita mau cari ke sini. mR AlCl3 itu sama dengan ArCl AR aluminium ya ditambah 3 kali ArCl gitu ya. Ini berapa? Ini 27 tambah 3 kali 35,5 ya. Berapa ini? Ini 27 tambah 106,5 ya. Berapa ini jadi? Jadi 133 ya, 0,5 gram per mol. Maka ini 133,5 gram per mol. Jadi berapa? Jadi masanya itu adalah 133,5 gram. Ini untuk jawaban nomor. Nah, yang B di mana B? B itu dengan volume dari gas H2. Maka kita harus tahu mol dari H2 berapa? Molnya adalah koefisien H2 perbandingan ya, koefisien yang diketahui tadi aluminium dikali mol aluminium. Oke, ini berapa? Di sini 3 per 2 dikali 1 mol. Jadi berapa? 1,5 mol. Nah ini kita mau cari volume pada keadaan STP. Volume pada keadaan STP itu adalah langsung aja dikalikan mol H2 kali 22,4 liter karena dia dalam keadaan STP ya. Berapa molnya? 1,5 mol kali 22,4 liter per mol ya. Molnya. Jadi 36,6 liter ya. Kemudian kita ke C. C itu adalah banyaknya partikel ya. Tadi kita harus, jadi udah ketahui ya, molnya H2 itu adalah 0,5. Berapa banyaknya partikel, maka mol H2 dikalikan dengan bilangan Avogadro ya. Jadi 1,5 K mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini akan kita ketemui ini berapa menjadi 1,5 ya. Berarti 9,01 kali 10 pangkat 23 partikel H2. Oke, selesai. Pembatas. Nah, dalam suatu reaksi kimia terkadang kita bisa menemukan ya, ada jumlah hasil reaksi ya, itu sangat bergantung pada jumlah reaksi yang ada ya. Jadi hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia itu sangat ditentukan oleh jumlah reaksinya. Nah, terkadang ada jumlah reaksi yang jumlahnya lebih sedikit ya. Sehingga jumlah reaksi yang lebih sedikit ini membatasi reaksi kimia yang terjadi ya. Oke. Jadi reaksi yang habis terlebih dahulu itu disebut sebagai reaksi pembatas, atau dalam istilah Inggrisnya itu adalah limiting reactant ya, reaksi pembatas. Ini kalau kita analogikan seperti kita membuat kue. Jadi bahan yang jumlahnya sedikit menentukan banyaknya jumlah kue yang bisa dibuat. Nah, itu ya. Misalnya dalam satu loyang
kita untuk membuat kue diperlukan terigu 500 gram, kemudian gula 200 gram ya. Ketika jumlah didapati, misalnya jumlah terigunya 2 kilo sedangkan jumlah gulanya ya cuman terdapat 400 gram, maka secara terigu kita bisa dapatkan bisa buat 4 kue. Tapi secara bahan gula, nah, itu cuma bisa membuat 2 kue. Jadi yang bisa dibuat kue itu hanya sebanyak 2 karena gula merupakan bahan yang membatasi banyaknya jumlah kue yang bisa dibuat. Nah, inilah yang dimaksud dengan reaksi pembatas ya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan reaksi pembatas? Yang pertama itu adalah kita tentukan banyaknya jumlah mol yang diketahui ya. Kemudian kita harus menentukan banyak jumlah mol yang diketahui ya di antara reaktan ya. Kemudian tentukan jumlah mol masing-masing zat dibagi dengan koefisien reaksi masing-masing zat. Jadi ketika kita dapat koefisien di sini, maka di langkah sini otomatis itu harus sudah kita setarakan reaksinya. Ya, reaksi kimianya harus sudah setara, baru kita dapatkan koefisien reaksi ya. Kemudian reaksi pembatas adalah reaksi yang hasilnya paling kecil. Nah, otomatis ketika ada reaksi pembatas, maka ada juga reaksi yang berlebih atau reaksi yang tersisa di akhir proses reaksi kimia. Apa saja itu akan kita ketahui dengan membuktikannya melalui perhitungan. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Kita akan bahas bersama-sama contoh soal ini pada penjelasan berikut. Nah, kita ke soal berikutnya tentang reaksi pembatas. Sini ada reaksi antara natrium hidroksida, asam sulfat menghasilkan natrium sulfat dan air. Diketahui mol NaOH, natrium hidroksida 1 mol, asam sulfatnya 1 mol. Yang ditanyakan mana reaksi pembatas, mana reaksi tersisa, dan mol natrium sulfat dan air. Nah, setiap menghadapi soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus setarakan reaksinya ya. Jadi kita tuliskan reaksinya, natrium hidroksida reaksi dengan asam sulfat H2SO4 menjadi natrium sulfat Na2SO4 dan H2O air. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Kita lihat sini unsur logam. Logam di sini ada 1, sini ada 2. Ini natrium ya, logam. Jadi mana yang harus kita rubah? Natriumnya 2. Oke. Nah, kemudian kita lihat unsur non logam selain oksigen dan hidrogen, yaitu garam. Garam sini berapa? 1. Di sini 1, telah sama. Kemudian yang mana yang mau kita rubah? Oksigen ya. Oksigen di sini berapa? Ada 4. Oke. Di sini ada berapa? 1, tapi sudah dikalikan 2. Berarti di sini ada 2. Ini ditambah berapa? 6 ya. Di sini ada berapa? Sebelah kanan. Di sini ada 4. Di sini ada 1. Supaya sama-sama 6 gimana caranya? Maka ini kita kalikan 2. Jadi di sini menjadi 2. 6. Oke. Sekarang kita cek hidrogennya. Hidrogennya ada berapa? Di sini ada 2. Di sini sudah dikalikan 2, berarti 2 tambah 2 menjadi 4 hidrogennya. Di sini hidrogennya 4, di sini juga sudah 4. Berarti ini reaksi telah setara. Oke. Jadi ini reaksi telah setara. Nah, sekarang kita mencari ke yang ditanyakan. Nah, kemudian kita ditanyakan ini ada diketahuinya mol NaOH itu 1 mol, kemudian mol H2SO4 juga 1 mol. Nah, ingat ketika menyelesaikan reaksi persamaan reaksi seperti ini ya, reaksi kimia seperti ini, maka kita harus tahu berapa jumlah mol yang terpakai dalam suatu reaksi. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini ya. Maka kita harus mencari mol yang dipakai ketika bereaksi ya.
Jadi cara mudahnya adalah kita harus membagikan mol yang dimiliki dengan koefisien reaksinya, ya. Dibagikan dengan koefisien reaksinya. Misalnya mol NaOH, ya, itu 1 mol, tapi dibagi berapa? Dibagi 2 karena koefisiennya 2, ya, menjadi 0,5 atau 0,5 mol, ya, atau setengah mol. Ini dalam satu kali reaksi, ya. Kemudian mol H2SO4, ya. Sini berapa? 1, ya. 1 molnya 1, pembaginya juga koefisiennya juga 1, maka dia 1 mol. Nah, lihat di antara kedua ini mana yang jumlahnya paling kecil, ya, itu adalah reaksi pembatasnya. Jadi yang reaksi pembatas adalah NaOH, ya. Kemudian ini pasti reaksi tersisa H2SO4, ya. H2SO4 pasti reaksi tersisa, ya. Ini yang pembatas, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk menghitung jumlah mol produk, ya? Maka kita langsung menuliskan metode seperti ini, ya. Maka kita tuliskan pada awal reaksi. Di sini ada berapa mol? Ini 1 mol, ya. Kemudian ini juga 1 mol, ya. Di sini belum ada karena belum bereaksi, belum ada molnya, ya. Kemudian pada saat reaksi, ingat yang terpakai itu adalah NaOH karena dia membatasi jumlah yang lain, ya. Jumlah banyaknya zat yang bereaksi yang lain. Maka ketika kita seperti ini bereaksi adalah yang bereaksi tadi, ya. Jadi ini merupakan reaksi pembatas. Jadi patokannya adalah jumlah mol dari natrium hidroksida. Ya, ini yang terpakai adalah 1 mol, ya. Dia habis bereaksi, ya. Nah, pada H2SO4 itu lihat, ya. Ini kita pakai perbandingan, ya. 1 koefisien, ya. Koefisien reaksi NaOH dikali mol reaksi NaOH-nya, 0,5. Jadi dia cuman pada baku bereaksi dia cuman bereaksi 0,5 mol. Sedangkan ini pada saat bereaksi kita lihat ininya 1/2 dikali 0,5, ya. Sama, ya. Ini untuk H2SO4 2/2 dikali 0,5. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 0,5 mol, ini sama dengan 1 mol. Nah, pada saat akhir reaksi, ya, maka ini lihat reaksi ini habis bereaksi, ya. Ini habis bereaksi, kemudian ini masih sisa berapa? Masih tersisa 0,5 mol. H2SO4-nya masih tersisa 0,5 mol. Berapa mol untuk Na2SO4-nya? Masih terbentuk 0,5 mol. Sedangkan untuk H2O-nya adalah 1 mol, ya. Ini sudah diketahui, ini pertanyaan jawaban nomor C, ya. Ini A, ya, ini B jawabannya. Nah, sebenarnya ini masih bisa diperpanjang soalnya kalau mau, ya. Ini bisa mencari masanya, ya. Bisa harus mencari massa, ya. Atau kita bisa mencari jumlah partikel, ya. Jumlah partikelnya bisa kita cari dan lain sebagainya. Nah, kalau dia dalam bentuk gas, maka bisa juga kita carikan volumenya. Jadi ini masih bisa berkembang lagi soalnya. Oke. Demikianlah pembahasan soal kita hari ini. Semoga bisa dimengerti.